saham brand ini kan batal masuk FTSE. Dan I think this is first time in history sebuah saham yang udah masuk indeks gagal masuk indeks karena regulasi. Nah, this is first time. Gua nggak tahu ini terjadi karena bener FTSE-nya merasa bahwa regulasi ini nggak menarik, atau regulasi ini berbahaya atau membuat mereka resiko, atau mereka justru asing ini yang ngatur brand masuk FCA. Nah, itu aku nggak tahu tuh. Aku sih dari dulu punya spekulasi kalau brand itu masuk FCA itu FCA ada itu karena intervensi asing. Kalau di viewku dari dulu selalu seperti itu, tapi banyak senior yang nggak setuju. Nah, ya gimana kita nggak tahu lah ya, itu bukan urusan kita sih. But somehow I feel like kemunculan FCA itu kok agak bertepatan dengan brand mau masuk MSCI, kemudian brand mau masuk FTSE. I think kayak FCA itu just like mungkin kata orang kayak 8 triliun itu kecil untuk foreign. Ya, tapi kalau seandainya dari 8 triliun ini masuk ke brand berhasil masuk ke FTSE dan probabilitas dia turun setelah itu gede, ya kalau dengan uang 100 miliar bisa ngebuat brand masuk FCA lalu kemudian batal masuk indeks, that's worth it kan. Nah, itu sih di viewku. Tapi ya sekali lagi, aku bukan regulator, aku bukan orang bursa, aku nggak tahu. Efek kepala IKN mundur ke PANI ya, apa urusannya? Nggak ada urusan. Bahas brand gagal FTSE ya whatever lah ya. Kalau kalian udah ngikutin kita juga dari brand udah nyampe 10.000, kita udah nggak ngikutin lagi, memang udah over menurut kita. MBMA nanti kita bahas kan today itu all the commodity kan going down ya, hampir semua komoditas turun. I think ada setoran ya. FTSE udah gagal masuk, brand gagal masuk FTSE is something for me, bener-bener new for me, jarang banget terjadi. MBMA minus 8%, yes, that's right. INKP, DH keep buying, yes, itu broker affiliate. Kok bandarmologi atau teknikal? Aku harus jawab apa coba? Aku hanya investor, value investing. Airtex patah, apa urusan sama gue? I don't know. Yang begitu-begitu I don't know. Hari ini honestly saham masih banyak outflow. Padahal pagi-pagi kan open gate up kan. Kenapa open gate up nih? Aku coba kasih lihat nih. Oke. Let's see. Ini mulai kita bahas dulu di XY. Jadi di XY ini merupakan pergerakan dolar terhadap mata uang seluruh dunia. Catat ya, seluruh dunia, bukan rupiah doang. Jadi kalau seandainya DXY turun, apakah rupiah pasti turun? Belum tentu, tapi condong turun iya. Nah, ini DXY itu punya pattern head and shoulders. Head and shoulders ini yang artinya ya, DXY ini ada arah ke 101 atau 101 point something. Dan ini nah, ini udah DXY itu arahnya ke 101 karena kita bisa lihat ada pattern head and shoulders di sini. Ini satu, kepala, 3. Nah, oke. Somehow kalau seandainya DXY pecah ke bawah ya, ini mungkin masih ada rebound dulu sebentar karena ini karena kan supportnya kan 104 ya. Jadi di 4 itu ada rebound tipis ya, biasalah. Nah, resist itu 104,5. Kalau ini nggak bisa lewat atau mentok ke 105, nah selanjutnya arah dari DXY itu turun ke 101,5 atau 101. Jika ini terjadi, maka indeks Asia itu ada harapan untuk technical rebound at least, bukan untuk all time high ya, at least untuk technical rebound. Oke, ini semua nanyanya BRPT loh. Tunggu dulu. Oke, nah setelah itu kita lihat indeks. Nah, kalau aku lihat indeks, honestly, ini kebetulan ada Vivi nih, aku mau nanya. Ini Stockbit lagi ubah view ya. Soalnya harusnya di sini ada garis-garis tuh hilang. Aku lebih suka ada garis-garis kayak begini. Di sini tuh kayak agak hilang, agak memudar banget.
Nah, kalau kita lihat indeks IHSG terutama, honestly ini tuh falling wedge yang sebenarnya bagus ya. Cuman I don't know saat ini charting di IHSG works atau enggak. Karena pergerakannya sekitar 5% ya kalau nggak salah. Weighting brand itu pengaruh ke weighting brand saat ini tuh pengaruh ke IHSG di sekitar 5% atau 10% dia punya pergerakan. Nah, works atau enggak aku nggak tahu jadinya. Jadi belakangan aku udah nggak begitu ngecharting IHSG lagi. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita just doing di teori ya, saat ini IHSG ada potensi turun ke MA200. Nah di MA200 tuh lihatlah bener-bener tuh kalau mau gede tuh. Sorry ini MA200 atau bukan, sorry aku cari dulu ya MA200 ya. Ubah dulu moving average 200. Moving average 200. Oh, udah breakdown rupanya yang moving average 200 ya. Lagi bermain-main di sini. So, ya sebenarnya saat ini tuh nggak begitu relevan dan jadi kita coba bahas yang lain dulu. Gambar gear kan setting, sorry. Selamat malam Cik Santi. Gambar gear. Gear itu di mana? Jadi nggak ada garis-garis tuh aku agak susah ngelihatnya. Coba nanti aku coba atur ya. Bevin kok ada foreign flow, ntar kita coba lihat ya. Nah, overall ketika market sudah ketika perbankan koreksi total hari ini tuh yang akun tuh BCA. Kalau kita lihat BCA dia juga ini hammer di sini tuh really good hammer dari BCA dan ini open gap up jadi wajar kalau closingnya di bawah. Sementara BCA ini I can say that ini nggak terlalu terpengaruh sama pergerakan brand ya. Nah, so I saw that ya BCA itu begini kayak, nah this is the biggest trend line dari ya ini trend line di sini tuh, di sini krusial banget ternyata berhasil dipertahankan. Nah kayak awet atau enggak I still don't know, tapi aku lihat ada arah BCA seperti ini bos. Semoga ada arah seperti ini. Nah kita lihat foreign flow. Nah jadi honestly di antara semua yang paling agak mendingan tuh BCA dibanding yang lain. Jadi kayak ini di tanggal 31 Mei kemarin rebalancing itu inflow, hari ini juga inflow. Nah yang kenceng kan kemarin tuh. I hope so kayak ini tuh nggak muncul lagi, yang keluar ini tuh nggak muncul lagi. Oke. Per hari ini inflownya tuh di AK, UBS, BK, KZ. RX-nya keluar tapi nggak begitu gede. YP juga keluar. YP I think ini lokal-lokal yang kemarin ada di bawah. Nah so ini kan BCA udah nutup gap pas pula MA200. Nah menurutku sih target ke 10.000 nggak terlalu muluk-muluk ya untuk BCA. Dengan catatan ya di XY-nya koreksi dan bonds-nya inflow. Per hari ini saya barusan cek sama teman saya. He feel that bonds itu inflow. Kalau bonds inflow itu artinya rupiah kita bakal kuat. Nah kalau rupiah kita bakal kuat, bonds inflow most likely memang bakal ada inflow ke equity. Nah tinggal balik lagi aja seller-seller perbankan, foreign kampret nih yang keluar dari perbankan kita gila-gilaan, barangnya masih berapa banyak dan mau keluar berapa banyak. Dan I'm instead that menurutku, karena kalau kita perhatiin Hang Seng koreksi, Malaysia koreksi, itu kita juga ikut koreksi gitu. I don't think so itu karena pinjol sih, but I think so kayak memang Asia lagi ada risk aja, uang lagi balik ke sana aja menurutku. Nah somehow kapan meredaknya I don't know, tapi yang pasti indikatorku saat ini adalah rupiah. Kalau kita bicara indikator untuk perbankan bakal aman itu kalau NPL udah membaik, kalau loan growth udah oke, kalau GDP udah oke, just kind of very long term indicator. Kalau yang short term atau mid term ya kita bisa lihat rupiah gitu. Downtrend bertahap, BCA kalau kita looking at the 10 years nggak pernah downtrend. Kalau ada small trend ke bawah ya itu ada. Dan for your information, Bank Indonesia kan ada kemungkinan naikin suku bunga sekali lagi jadi 6,5.
Dengan naiknya 6,5 suku bunga, that means kasa dari perbankan kita itu, pas kasa dari BCA itu semakin gila loh gitu. Artinya net interest margin mereka semakin gede. Nah, so BCA for the safetier stocks for me right now is BCA. Yang agak risky itu BRI, karena BRI ini kan proksinya ini pinjam ke UMKM ya. Nah, kalau UMKM kalau purchasing powernya lagi ngehe itu gimana? Nah, ini kalian lihat outflow-nya gila-gilaan sampai saat ini, sampai per hari ini itu masih outflow. Jadi kalau menurutku, aduh ya, ini agak berat nih bahas BRI ini. Kalian lihat kan nonton podcast saya sama Overpost kan? Nah, salah satu loss saya itu di trading tuh karena BRI. Nah, BRI itu ada potensi ke 4.000. Ini kalau kalian lihat weekly mungkin lebih clear. Nah, ada potensi ke 4.000 dulu. MA200 weekly juga breakdown. Oke. Jadi kalau saat ini mau beli kayak, wah BRI udah murah, betul udah murah, udah minus 30%, tapi masih bisa lebih murah. At least my objective view lah ya. Kalau seandainya aku subjektif, maka aku bakal wah beli udah murah terus gitu. So di viewku tuh ya di sekitar 4.000 worth to see lah ya, di sekitar 4.000. Karena kita lihat teknikalnya, kita coba masukin MACD. Bentar MACD. Moving average, convergence moving average. Sebentar, kalian bantu aku cari dong MACD di mana nih? Kok nggak ada ya? Oh, ada nih. Yes, kalau kita lihat MACD juga ini tuh ada divergence gede. Mungkin udah memang trennya turun kali ya, memang udah saatnya koreksi kali ya. Nah, kalau kita lihat dari rules MACD ya, maka koreksinya BRI itu sampai sini, sampai titik terbawah ini nih. Nah, di sini tuh baru menarik nih, karena potensi upside-nya itu balik ke 5.000 aja dari sini tuh udah berapa kan. Nah, so apakah ini pertanda akhir zaman, pertanda kiamat bosku? Di 2020 BRI pernah koreksi dari 4.600 ke 2.100, 60%. Nah, sebelumnya juga swingnya juga cukup dalam. Nah, kali ini harus gue akuin lumayan dalam juga. Tapi ini apakah sudah berakhir? Menurutku masih ada potensi koreksi sampai 4.000 dan 3.500. Nah, this is just matter of time, matter of your sizing, matter of your money management. Nah, di saat momen-momen begini, let's say bisa terjadi 2 bulan, 3 bulan, tapi baru 1 minggu kalian udah teriak. Nah, itu sometimes tuh time frame kita dengan time frame market tuh beda. Kalau time frame kalian adalah trading, posisi kalian salah, cut, susun strategi ulang. Kalau posisi kalian udah salah, tapi masih ngotot untuk dengan time frame pendek, maka setiap hari kalian akan galau. Minus 1% galau, plus 1%, iya, hore, gas, ayo. Minus 1%, market, hancur, jangan sampai emosi kalian kebawa sama market. So, kalau memang udah case-nya kayak begini, ya udah cut. Kalau seandainya posisi udah kedalamannya atau posisi trading cut, ya udah nunggu aja dulu. Oke. Nah, kalau seandainya kalian invest, this is a good probability nih di merah-merah yang ini, viewku. Karena secara teknikal pun, aku juga baru lihat sih weekly, ini ada pertanda untuk turun. Bayangkan kalau yang di hasil tradingku yang kemarin untuk tradingku, kalau aku nggak cut BRI, wah itu kan pasti portoku nggak bisa tuh dapat segitu. Oke. Jadi di 4.000 dulu. I don't know bisa ke 4.000 atau enggak, tapi di 4.000 dan 3.500 I saw that this is a big probability untuk technical rebound lah at least. Sepakat nggak? Oke. Nah, perbankan aku udah bahas BCA sama BRI, aku bahas masing-masing sektor 2 lah ya. Nah, lalu Pak PP nih. Nah, kita lihat brand semenjak masuk FCA ya. Ini sebenarnya targetku tuh sampai 10.000. Udah sampai 10.000, 9.000, 10.000 ya udah selesai. Nah, selama FCA ini foreign condong keluar dan gak ada transaksi yang lemah. So I think that kayak
this is a big ship ya, kapal besar yang dimiliki oleh Pak Pepe, salah satu orang terkaya di Indonesia, yang saat ini lagi ada problem teknis lah, boleh kukatakan ini problemnya terhadap regulator, problemnya terhadap regulasi. Dia harusnya masuk FTSE, FTSE ya, nilai inflow-nya itu 8 triliun kalau FTSE atau 6 triliun. Kalau kita lihat selama ini ya, dari Maret sampai saat ini aja, dari Maret sampai saat ini ya. Dari Maret sampai saat ini inflow di inflow foreign di brand itu hanya 2 triliun lebih. Jadi kalau seandainya dia masuk FTSE, ya most likely kita anggap ini front runner dari FTSE, maka masih ada inflow 2 kali lipat lagi daripada yang udah ada. Nah, itu kan yang di plan kan, big plan oleh brand. But ini kepentok regulasi, ini first time in the history. If you ask me bagaimana, honestly, I can't answer anything. Jadi ini kayak 2 paus lagi berantem. Ini kita ikan teri yang baru lahir ngeliat paus lagi berantem, what we can do? Ya udah nepi aja. Lu kalian orang masih punya memangnya. Gue sih tuh biasa sudah nggak punya. Even untuk trading aja nggak bisa kan FCA, gue nggak bisa trading di yang kayak begitu. Gitu. Hilang udah 8 triliun ke brand. I think so ya. Kalau FTSE aja udah begini, udah nggak mungkin masuk MSCI. Tapi kalau aku lihat gini, this is too big to fail. Cost untuk ngangkat brand itu udah kegedean. Pasti akan ada movement dari Pak Pepe. Mungkin it takes a longer time maybe untuk beresin FCA-nya, atau it takes a longer time untuk beresin free float-nya, atau it takes a longer time untuk private placement, maybe right issue, maybe, or he can doing something lah yang kita, yang this is not our field gitu. Ini bukan ranah kita. Yang kita bisa lihat hanya ya ini udah kejadian gitu. Kalau nggak ikutan lelang ikan lagi ya, gue udah penuh ikan gue. Nah, lalu kita coba lihat BRPT. Apakah saham Pak PP yang lain akan ikut terseret karena brand koreksi? Mungkin kalau kita bicara sentimen, satu yes. Tapi kalau kita lihat dari sisi owner ya, kalau brand gagal masuk BRPT, justru yang lain yang harus diselamatkan. This is my view gitu loh. Nah, honestly BRPT itu nyentuh titik gap di bawah. Gap di bawah ini kan 16 Mei ini kan 1040 atau 1030. Nah, besok tuh sentuh tuh 1030 tuh. Nah, ini kalau breakdown kan bisa balik lagi ke awal. Tapi menurutku ya, ntar aku masukin indikator volume dulu. Nah, semenjak BRPT kenceng di atas, kemudian di sell rame-rame 1400, selanjutnya tuh terjadi penurunan dengan koreksi yang cukup rendah. Tapi memang majority asingnya itu keluar. Nah, kalau kita lihat dari 16 Mei sampai saat ini, jangan net gross. Ya most likely 50-50 sih. Jadi besok penentuan nih brand. Lihat deh rejectionnya di mana. Tapi kalau di viewku 1000, nextnya tuh 1030 ini nggak boleh break. Kalau breakdown berarti balik dulu ke 960, dan di 960 most likely bakal ada counter. Iya, ini nggak ada gridnya, susah banget loh. Nah, ini kali ya. Di mana ya ngaturnya ya? Ini stock bit, tapi hari ini tuh agak lain gitu. Nggak ada scale-nya, susah banget. Ada gridnya tapi tipis banget. I don't know how to fix.
udahlah. Oke. Nah, itu brand. Itu BRPT. Nah, honestly saham Pak PP memang tertekan. Big Banks tertekan. Jadi ketika Big Banks koreksi sebenarnya Pak PP itu berusaha nyelamatin indeks. Dari dulu kan seperti itu. Kalau seandainya indeks koreksi, BRPT main. Indeks selamat gitu loh. Nah, kali ini kalau Big Banks-nya masih begini, Pak PP-nya begini, mau pakai apa nih selamatin indeks? Nah, makanya aku pikir indeks ya maybe MA200 bisa koreksi lagi lebih ke dalam. Ya ini setting, tapi nggak muncul. Nah, kayak gitu deh, lebih gampang. Oke. Nah, gitu. Nah, terus kalau kalian lihat ya di trading ekonomik, justru ini menurutku saat ini ya, kalau kita lihat Big Banks masih reboundnya masih malu-malu, foreign-nya masih keluar. Kemudian komoditasnya tuh semua lagi koreksi. That's why kayak Medco hari ini dibanting, kemudian gold, silver, copper, nikelnya juga koreksi. Nah makanya kayak market merespon lebay. Honestly lebay. To be honest aku nggak punya semua nih. Kalau untuk trading hari ini aku nggak sempat. Jadi kalian lihat oil itu menentu 7377. Kemudian biasa kita lihat metal ya atau nikel ya. Nah ini semua koreksi lumayan dalam ya. Kemarin kan nikel koreksi itu, kita coba lihat chartnya. Tuh retrace ya, jadi kan kayak ini naik nih, koreksi lagi, naik koreksi, naik koreksi. Nah koreksinya memang agak dalam. Nah if nikel itu bisa pertahanin angka 19.000 atau 18.000-nya jangan breakdown deh. Nah kita coba lihat deh nikelnya apa deh, Inco deh. Nah ini foreign-nya kan lumayan nih ya, semenjak 7 Mei sampai saat ini. Nah foreign BKMG itu masih di dalam lumayan gede, 48 sangkut mereka ini, nggak bisa keluar ini. Nah so kalau kalian beli itu saat ini kan kalian unggul sama mereka. Nah belinya di berapa? Jadi kan ini inverted and shoulders nih, yang kemarin live sama Cucu Ai ya, dan udah sampai target gitu loh. Kalau kalian beli di sini tuh kalian sumbang ke market. Dan ini saatnya saat koreksi. Selama koreksinya low volume, ya ini volume termasuk low, kemudian itu nggak ada buangan yang cukup masif. Hari ini kan Juni tanggal 4, kita lihat dari awal YU BBZP ya keluar tapi nggak gede. Ini ada tampung YP, nggak mungkin retail, mungkin sih retail kalau cuma 15M. NI ada NI BK CP menurutku ya. Kalau mau nampung Inco ini tuh udah ada pattern bearish tuh di atas double tops. Nah double tops ini aku hapus dulu biar nggak bingung. Ayo. Nah, double tops ini punya target penurunan ya sampai 4.400. Modal market itu 48 saat ini. Jadi ya 47, 46 atau 46 sampai 44 deh. Let's try. Cuman biasanya ya kalau market lagi jelek begini, meskipun gue aliran swing tapi gue nggak nangkep yang murah gitu loh, karena gue nggak tahu bottom sampai berapa. Tapi begitu udah mulai ada flow, begitu mulai udah ada yang nahan, nah itu gue baru in. Nah itu mungkin sometimes ada yang bingungnya di situ. Kenapa ini murah lu nggak beli kok? Kenapa begitu dari agak mahal baru lu beli gitu? Karena aku mesti ngelihat flow juga, dan itu kayak cukup hektik karena ngelihat flow itu mesti mantengin market every minutes gitu loh. Jadi menurutku all di commodity ada potensi koreksi, dan itulah yang menarik selama China nggak aneh-aneh, datanya nggak tiba-tiba jeblok. Karena kalau seandainya Big Banks masih koreksi, Pak PP koreksi, consumer tuh ada potensi koreksi juga tuh, karena purchasing power di Indonesia kan lagi ditekan nih sama pemerintah nih in the next years. Properti suku bunga naik, komoditas harus koreksi juga. Ya udahlah kita libur dulu mungkin. SMRA hari ini bagus. Semen hari ini tuh dapat
coveran dari fund karena dia kan dikeluar dari banyak yang di downgrade dari MSCI. Jadi banyak yang exit, semua juga short. Nah setelah last day mereka keluar di cover, sustain atau enggak, I don't know. Oke, itu Inco. Lalu mata lain MBMA kita coba lihat. Nah ini menarik nih. Why menarik? Kalian lihat foreign kan aktif nih ya di sini. Aktif banget MBMA. Volumenya juga meningkat. MACD juga nggak ada divergence, sama-sama naik. Oke, lalu dia ada ini cup and handle. Cup and handle-nya udah sampai target pula di 720. Di 720 resist pula. Kenapa gua harus beli gitu loh. Nah, kemudian hari ini koreksi. Koreksinya volumenya agak gede. Jadi kalau mau nampung jangan dulu. Better kalau mau nampung kita lihat tuh market punya di kisaran berapa. Kita ambil ketika breakout aja deh 17 Mei. KZAK, ZP 630, 622, 645, 660 kita ambil 650 ya, jadi belum begitu masuk average mereka. Besok 650 sampai 600 aku bakal masuk. Kita bareng dah. Sangkut nggak bisa ngomong kayak gitu. Gua bakal entry 650 sampai 600. Stop lossku tuh 590 closing atau 580. Ya kalian, ini bukan stock pick ya, ini bukan plan, ini hanya planku yang kalian, karena ini kan bukan saham retail sebenarnya ya. Ini kan saham proksinya fund. Nah, kalian coba lihat sendirilah, analisa kalian sendiri gimana. Karena menurutku nikel yang udah berhasil rebound begini dan ini lagi koreksi, selama koreksinya bertahan dan dia kan mau right issue, kemudian ini ketahan double bottomnya, menurutku di 650 600 menarik. Gitu. Lalu Pegas itu juga wow amazing. Di grup tuh aku sempat rekom di sini nih. Naik terus sampai sekarang, kalau disuruh beli lagi aku nggak berani. Oke. Nah lalu kalau kita lihat call-callan, aku lihat tambang-tambangnya itu justru yang menarik. Doit ini kan belum berhasil nih break 580. Nah tunggu koreksinya Doit. Kalau menurutku koreksinya Doit bakal good di ya 520 ke bawah lah menurutku. Untuk saat ini belum, karena dia nggak berhasil lewat low dan foreign udah mulai TP. Lalu call Maha. Nah ini berhasil breakout nih. Foreign juga oke. Hari ini tuh foreign masuk Maha lumayan loh. Ya 2,6 M lumayan kalau untuk size Maha. Dan ya ini udah berhasil capai target. Nextnya stopnya itu di 260. Berhasil atau enggak? Let's see. SMRA. Ya. SMRA hari ini lumayan rebound itu. Hari ini PD AZ ya, ini tuh owner tuh lagi ngumpulin di area-area sekarang. Ownernya yang punya 5% itu kalian cek sendirilah namanya. Oke. I think bentar. Adro si Ciami. Ini sempat jadi planku ini. Beli sebelum dividen, kemudian take the dividend, kemudian balik lagi ke harga, dapat dividen gratis dah itu. Nah jadi Adro ini kan resist ya, kalau mau beli lagi ya susah. Kalau kita lihat foreign flow dari April, jadi sebenarnya kalau kita lihat call ini justru di saat market lagi susah justru call tuh yang diserbu sama mereka gitu. Tapi average mereka ini rendah. 28 26 lah oke lah untuk Adro. Lupa lihat ini cuan. Nah, cuan tuh menarik tuh. Resist kan 9.000 kemarin nggak bisa lewat. Kemudian ini lagi konsol nih. Pokoknya Pak PP ini memberikan warna untuk IHSG. Meskipun terkadang warnanya kelabu, terkadang warnanya hijau. What is it? Hai. Yuk kita isengin yuk. Catnya kok sekarang jadi berubah ya? Aku bingung. Bisa bikin seperti sedikit lah. Ini bukan kamu.
Kita tunggu balasannya. Ntar ini untuk hilanginnya gimana lagi? Oh ini, oke. Sip. Nah, cuan itu menurutku menarik karena kalau kita lihat foreign yang mulai aktif, ya itu level-level belinya di bawah 8.000, mendekati 7.500 kurang lebih. Lalu tadi ada yang nanya Buffin ya, katanya foreign masuk ya. Kita coba lihat deh. Hampir breakdown sih Buffin 995 ya. Kalau 99 kan last low-nya itu 965. Kalau break tuh gawat tuh. Sebenarnya Buffin tuh ada akum dari CC barang RF pindah ke CC. Juni tanggal 4 mana foreign akum katanya. Mana ada foreign akum. Hari ini retail yang ada. Nah, tapi kalau tarik panjang memang foreign akum. Oh ini udah dibalas nih. Judulnya hari ini kita isengin kakak Stockbit. Aduh, dilampirkan foto lagi. Masalahnya gue udah ubah. Sorry ya, sebentar ya. Maaf nih. Oke, nah lanjut. Agak berat nih. Jadi hari ini market memang agak susah ya. Kalau bulan lalu enak, bulan ini to be honest memang agak berat market. Bumi gagal, Bumi kan harusnya RUPS bahas kuasi, ternyata nggak bahas kuasi. Nah kita coba lihat Bumi. Hari ini netral sebenarnya YP LG tukeran barang selama dia enggak. Ah ini udah breakdown nih, jadi menurutku skip dulu. Belum ada saham yang kayak lu bisa nge-hold panjang kemudian kayak dan ini bisa langsung kenceng tuh belum ada. Pani aja mendekati 5.000. Harusnya Pani mendekati 5.000 sih oke. 5.000 sampai titik last low kemarin. Tapi ini kan jangka nggak bisa pendek ya. Ini mestinya jangkanya agak panjang. Kok chatnya hilang? Apa aku disuspend sama Stockbit? Oke, jadi I saw that. Kemudian banyak yang nanya sama aku kayak, oh, ini Unilever. Menurutku Unilever tuh naik. Laporan keuangannya kan agak sedikit membaik ya. Itu tuh karena fund memang lagi berlindung aja. Karena dananya itu yang udah kena waiting segala macam tuh bingung mau di ngapain. Nah ini kan penannya Unilever nih baik. Tuh, ini bisa break ini EMA 200 nih. 24 April sampai saat ini. Nah akumnya lumayan nih lokal-lokalan nih. 2.900, 3.000, 2.800. Cuman kan average-nya rendah nih. Kalau mau beli tuh 3.000 lah. 3.000 sampai 2.800. Lebih enak charting di Bitcoin sama kripto-kriptoan itu. Jadi hampir tiap hari ya. Aku nge-charting lebih dari 30 chart. Karena banyak orang nanya, aku balas. Orang nanya, orang balas. Orang balas. Dan itu semua chart altcoin. Gila itu lagi pesta pora banget. But I decide I'm not in gitu. Karena bisa botak gitu. Di sebelah buy ada gambar. Oh ini. Nah. Terus ada kanvas. Oke. Grid lainnya warnanya diubah. Oh ini dia.
Nggak bisa. Oh, ini dia. Kok nggak enak juga ya? Ya, mendingan lah ya. Nah, ini Unilever. Somehow, ya saham-saham consumer goods itu dapat spikes in my view bukan karena ininya oke, tapi memang market lagi berlindung di mereka aja. Tapi lumayan tuh reversal. Ages ya nggak kemana-mana sih, tapi nggak koreksi dalam juga. Tapi menurutku kayak kenapa nggak cari yang better aja sih gitu loh. Please I don't look at it anymore ya. Kemana ya? Nah ini masih wave 4 lah hitungannya. Kalau kita hitung foreign ya, foreign tuh keluar terus tapi nggak banyak gitu loh. Dan BK, BB yang makan itu juga mereka sangkut. Jadi menurutku ini semua momennya sama-sama lagi wait and see. Momennya semua sama-sama lagi diem. Putri aku minta maaf ya, ternyata bisa aku ubah. Oh ya Medco. Jadi ada something yang lucu nih Medco. Kalian nonton kan podcast saya sama Overpost ya. Itu yang belum nonton ya. Nah ini Medco ya. Gua kan beli di 1003 average gua. Sayangnya tuh di sini gue nggak jualan karena kan gue penganut swing. Gue nggak nyangka dia koreksi sampai ke sini. Nah di candle ini 20 Mei, aku kalau nggak salah aku notice tuh 20 Mei. Tuh, yang beli itu CC ini kan Mandiri Sekuritas dan ini foreign. Aku udah cek CC-nya tuh F. Apakah foreign lagi nyamar gitu atau apa, atau mungkin promo fee-nya lebih murah gitu. Jadi foreign makan CC, foreign pakai broker CC makan Medco 1470. Hampir 50 miliar. 1470 itu tinggi banget loh. Aku kejual di sini. Kemudian ya, aku beli lagi di sini. Karena aku lihat CC-nya masih belum keluar. Aku jual lagi di sini. Jadi bayangkan ya, aku swing kalau seandainya aku beli di 1300, aku diemin hari ini balik modal atau cuan plus 2%. Tapi dengan teknik swing yaitu sell high, buy low, kemudian sell high lagi, aku dapat kurang lebih 22%. Sementara Medco-nya nggak kemana-mana. Nah that's why buy and hold saat ini, buy and hold itu ada momennya ketika market dapat likuiditas. Ada momen ketika market bullish, ada momen ketika market uptrend, dan itu terjadi saat ini di kripto. Kalian yang merasa kripto saat ini enak, someday belum tentu seperti itu. Reminder kripto tahun-tahun lalu. Kalian yang merasa saham saat ini nggak enak, ya belum tentu akan selamanya seperti ini. It's all about the liquidity goes to where gitu. Ada gula, ada semut lah. Saat ini gulanya, semutnya semua lagi lari ke kripto. Kita nih yang saat ini di market ya lagi dapat asemnya gitu loh. Nah, that's why kayak kalau kalian merasa ini susah, ya live dulu lah, santai dulu lah, jangan terlalu maksa gitu loh. But somehow aku lihat Medco ya, CC ini tuh nggak keluar sampai saat ini ya. Kalian boleh cek hari ini Juni tanggal 4, ini juga Juni tanggal 4. CC beli dengan nilai yang hampir sama 41 miliar. Nah, jadi ini menarik menurutku nih. CC beli itu udah hampir 100 miliar, berarti kalau kita tarik dari kemarin tanggal 20 Mei. Nah, hampir 100 miliar. Mungkin gak mereka keluar lewat sebelah? Jawabannya menurutku mungkin aja. Tapi kalau mereka keluar lewat sebelah, mereka tuh rugi loh. Ya, net sell BK 1380, net buy mereka 14. Mungkin aja mereka keluar lewat sini, trimming gitu. Tapi kalau kita lihat ini net buy dan ini net sell, maka masih ada lebih net buy dari sini, YU dan PD. Nah, itu yang menurutku menarik adalah ini kan hammer dan ini tuh ada gap. Kayak kemarin nih kan ada gap nih, nutup. Ini ada gap nutup. Nah, ini ada gap nih, nutup gak nih kalau bisa balik ke di atas. Gapnya di pagi ini tuh di 1365 ya, kalau bisa balik 14 lumayan lah. Berarti next run aku ini punya Medco, aku masih kumpulin, bisa jadi ya viewku seperti ini. Apalagi amannya kan kenceng.
selama ini berdekatan dengan MA 200 lagi ya. Ini bisa aja gagal reminder. Kalau seandainya di bawah MA 200 1280 berarti 1270 atau 1260 aku bakal cut loss. Nggak peduli, aku nggak baper mau sebulis-bulis apapun aku sama Medco. Kalau uangku udah berkurang, sorry, bye-bye. Aku bakal beli lagi di bawah gitu. Di sini pun masih ada gap kecil di sini. Jadi sebulis-bulisnya aku sama satu saham, ya aku lebih peduli sama pergerakannya gitu loh. Oke, jadi Medco dengan acuan CC average-nya 1004 mungkin nggak balik 1004, menurutku balik 1004 ya possible banget lah. Dari 1006 koreksi ke 1003 masa balik 1004 nggak bisa sih. Nah, it's all depends on oil price. Terkadang nggak connect sih. Hari ini oil masih koreksi, saya nunggu dia rebound. DXY juga mulai koreksi, cakep. Seharusnya ketika DXY koreksi itu komoditinya kenceng loh ya, harusnya ya. Nah, tapi ini nggak tahu deh. Kita coba lihat. But somehow ya batasku 1270, 1280 under itu ya bodo amat udah. Karena di sini tuh sebenarnya ada pattern bearish ya. Double tops di sini. Nah, double topsnya di sini. Tuh. Either ini ketahan atau breakdown lalu aku buyback di 1200 maybe around. Nah 1200 mungkin gak balik 1007 ya, mungkin aja. Karena kalau aku lihat aman, market cap aman kan saat ini, bayangin kan. Ini kenapa nggak di FCA sih, kenapa nggak di suspend sih, wahai bursaku yang tercinta. Jadi poinku itu kemarin tuh lucu tuh di postingannya Kodamlim kan protes sama bursa, kenapa brand masuk FCA. Kemudian ada yang aku komen, Nvidia itu beggar 3 kali dalam 1 tahun. Terus dia bilang, brand lu samain dengan Nvidia, goblok. Nah, kasarnya kayak gitulah. Tahu nggak sih, Nvidia memang earningnya naik 8 kali lipat, beda sama brand. Tapi Nvidia itu PBV-nya 140-an something pernah di tahun 2022. Dan brand PBV-nya juga kurang lebih sama. Jadi memang kenaikan earning Nvidia itu kenceng 8 kali, tapi jumlah kenaikan sahamnya juga too much gitu loh. Karena kalau kita mengaca pada PBV ya seperti itu. Lalu dia balas lagi tuh, move on lah wahai para investor brand. I don't think so, kayak brand even kalau udah minus 10% pun aku udah bodo amat gitu loh. You know me lah gitu loh, we are trader gitu loh. Kita gak pernah menaruh put our feeling to stocks gitu. Yang kita permasalahan itu FCA-nya. Suspendnya itu kenapa gak pernah transparan. Kalau brand di suspend kenapa aman enggak gitu. SMGR bullish reversal guys. Hari ini siapa yang buy sih, kita coba lihat. Mestinya fun tuh. Harusnya ada BK, ada BB, ada CC, biasanya kayak gitu-gitu doang lah. Tuh kan, ada BB, ada CC, ya gitu-gitu doang lah, pasti nggak lari. Ini fun lagi cover aja, tapi foreign masih keluar tuh, aneh sih. Apakah ini sisa-sisa MSCI atau apa, aku nggak tahu. Bullish reversal ya enggak juga sih, tapi ada ya sekedar technical rebound lah. Oke. Thank you. INKP good. Aku tapi udah capek mau bahas INKP good. Boleh coba dicek tuh jumlah akun selama beberapa panjang. Tapi kayak ini sedikit pesanku. Kalau seandainya kalian merasa market nggak kondusif atau apa, jangan dipaksa. Sayangi uangmu. Not every month is a trading day. Bahkan not every year is a trading day. Not every years is a investing day. Investment years gitu. Ada sometimes cash is king. Ada sometimes crypto is king. Ada sometimes stock is king gitu. Jadi memang kalau memang arusnya memang lagi seperti ini ya bersabar aja sampai balik lagi. Aku udah ngalamin, aku di bursa itu udah hampir 11 tahun kayaknya. Kayak begini-begini tuh, kayak momen kayak begini tuh aku pernah ngalamin bahkan 1 tahun panjangnya, ini baru 2-3 bulan. Dan that is always back to the end gitu. Semua itu hanya muter ke sesuatu yang lagi ada gulanya gitu. Kalau memang gulanya belum ada, yang lagi ditinggal. Oke, sekian dan I say thank you, selamat malam.